Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Infogansa. Malam ini kita akan bahas tentang aspek pajak toko emas. Gimana sih aspek perpajakannya ya, khususnya PPh dan PPN-nya, terkait pajak pusatnya gimana sih, apa aja kewajiban yang harus dilakukan oleh teman-teman yang bergerak di bidang toko emas ya, apa aja yang harus di-store, bagaimana cara lapornya. Oke, langsung aja kita simak. Untuk toko emas di sini maksud mau toko emas di pasar, toko emas di mana, pokoknya menjual emas perhiasan, oke? Langsung saja ya. Pertama, dasar hukumnya ada di PMK 30, silakan teman-teman dibuka tahun 2014 tentang PPN atas perdagangan emas. Kemudian PP 23 terkait dengan jika omsetnya setahun kurang dari 4,8 miliar atau masih kategori UMKM, dan Per 58 tentang bentuk dan tata cara pelaporan untuk para ecerannya. Ini nanti yang nomor 3 ini tentang membahas bagaimana untuk faktur pajaknya, karena kan menjualnya langsung kepada konsumen akhir ya, atau eceran, jadi faktur pajaknya pun nggak seperti faktur pajak yang normal dibuat satu-satu, nggak gitu. Jadi bisa dengan metode diunggah ya, atau dibuat apa ya, artinya invoice yang dikeluarkan kepada konsumen itu bisa dianggap sebagai dipersamakan dengan faktur pajak. Oke, ini yang terkait toko emas ya. Jadi penyerahan ya, atau jasa terkait dengan emas perhiasan oleh ya, jadi emasnya emas perhiasan bukan emas batangan. Terutama PPN loh, terutama PPN, perusahaan emas dimaksud meliputi pabrikan emas dan pedagang emas perhiasan. Artinya tidak hanya pedagang emas perhiasan yang di toko, tapi juga pabrikan, maksudnya yang buat emas tadi, kemudian yang memperjualbelikan, atau juga yang dalam satu toko dia memproduksi dan memperjualbelikan emas. Oke, pabrikan emas baik di masa dulu adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan antara lain jual beli emas, jasa perbaikan modifikasi, dan atau jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan pedagang emas perhiasan adalah sebagai pendapat kedua adalah pengusaha yang semata-mata melakukan jual beli emas. Jadi dia tidak melakukan modifikasi atau cuma jual beli aja lah, ngambil orang jual, ngambil lebur jual apa, tidak memodifikasi kalau yang pedagang emas. Tapi dua-duanya sama ya, terkena PPN terkait dengan toko emas. Nah, gimana di PP-nya? PPN toko emas ini penyerahan emas terkait dengan dikenakan 10% sama. Dasar pengenaikan dari mana? Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud ayat 3 adalah nilai lain yang ditetapkan yaitu 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Dalam hal penyerahan emas oleh pengusaha emas perhiasan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar emas perhiasan dengan emas batangan 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku. Ini kalau misalkan kita belinya dengan mengganti di toko emas ini, ya mungkin lebih tahu lah teman-teman yang toko emas ini. Biasanya kalau untuk menembus itu pakai emas yang batangan atau senilai emas batangan 24 karat. Nah, kalau yang ketika menembus dari sananya itu dasar pengenaan pajaknya dari selisihnya. Jadi selisihnya berapa yang ambil dari pabrikan atau yang si penjual apa perancang emas perhiasan tadi ditukar dengan 24 dengan harga jual 24 karat. Nah, selisihnya, itu selisihnya untuk kalau ngambil dari itu ya. Nah, tapi ketika menjual nanti 2% dari nilai jualnya atau 20% dikali 10% kan 2% ya. 2% itu dari 20% dikali 10% jadi 2%. Nah, jadi ketika pedagang emas beli dari pabrikan atau penjual, jadi bukan pabrik yang sebagaimana pabrik motor, pabrik mobil, bukan pabrik itu dimaksud di sini adalah pabrik itu orang yang memproduksinya atau pengusaha yang memproduksinya gitu ya. Nah, kemudian ketika dia menjual juga, kalau yang tadi ketika beli pabrik itu selisihnya aja. Berarti yang menurut PPN-nya adalah si penjual produsen 2% dari selisihnya. Nah, kalau kita sebagai penjual emasnya kepada konsumen akhir atau pelanggan, pengecer, nah itu PPN-nya harus dipungut oleh pembeli 2% dari harga jual ya. Jelas ya, kalau nggak ada jelas silahkan ditanyakan di kolom bawah ini. Nah, bagaimana dengan PPh-nya? Kalau PPh-nya tadi tergantung omset dari penjualan toko emas tersebut. Kalau misalkan dalam setahun omsetnya kurang dari 4,8 boleh menggunakan PPh setengah persen. Jadi misalkan
sebulan nih omsetnya misalkan 100 juta, berarti PPh-nya 0,5% dari 100 juta tersebut harus di store paling lambat akhir bulan berikutnya, tanggal 15 akhir bulan berikutnya. PPN-nya berarti yang harus store ke negara 2% dari 100 juta tersebut bagi pedagang yang menjual eceran. Bagi pabrikan 2% dari selisihnya tadi yang ditebus oleh toko emas ya. Jika omsetnya di atas 4,8 untuk orang pribadi ya harus menggunakan tarif umum, yaitu tarif yang apa? Tarif umum ini tarif yang dari laba bersih, dikenakannya bukan dari omset ya. Jadi dari laba bersih misalkan omsetnya udah 5 miliar gitu ya. Nah dari laba bersihnya tuh ya pendapatan dikurangi bebannya misalnya 5M dikurangi 4,5M, misalnya 500 juta dikali tarif pajak seperti ini gitu ya. Oke. Nah ini pedagang eceran dimaksud adalah jadi membuat fakturnya tuh dari mana? Kalau kan pedagang emas kan kita jualnya eceran nih gitu kan ke konsumen akhir, perlu nggak membuat faktur pajak kayak gitu? Nggak perlu. Jadi cukup dengan bond atau nota kayak gitu-gitu ya. Jadi boleh dikenakan untuk digunggung. Ini aturan dasarnya, dasar hukum untuk digunggung. Kapan harus store dan lapor? Nah ini ya untuk yang store dan lapor ya. Kalau untuk benda final di store PPh-nya tadi ya tanggal 15%, untuk PPN-nya tadi di store paling lambat akhir bulan berikutnya. Misalkan ini bulan Juli, berarti paling lambat Agustus harus di store ya. 2% dari nilai 100 juta tadi misalkan dari omset. Nah, ini contoh ya, Tuan A sebagai milik Thomas Anugerah Terindah berdasarkan menyatakan yang dia memiliki peredar bruto misal 100 juta tahun 2019, peredar brutonya Tuan A 2,4. Berapakah PPh terhutang yang di store Tuan A? Karena Tuan A pada tahun sebelumnya memiliki peredar bruto kurang dari 40, maka Tuan A masih kategori UMKM dan berhak menggunakan tarif 100% dari penjualnya, sehingga PPh yang di store adalah 100 dari kali 5% ya, 500.000. Sedangkan untuk PPN-nya hari store adalah 100 kali 2% atau 2 juta. Jadi setiap bulan dia 2 juta tambah 500 dengan kode tadi nih. Ini kodenya. Silakan kalau yang mau minta slide-nya nanti saya bagikan ya. Kemudian ada contoh yang kedua. Kalau Tuan X dengan Samudra Pasifik berdasarkan pembukaan yang dilakukan omsetnya 6,5 tahun memiliki tahun 2020. Laba bersih tahun 2020 sebesar 250 juta. Berapa PPh PPN dan pasal 25 tentang untuk tahun pajak 2021, maka ini karena laba bersihnya adalah diketahui, maka ini laba bersihnya 250 juta ya, maka perhitungannya untuk yang 50 juta pertama kali 5%, 250 juta dikurangi 50 juta 200 juta kali lapisan berikutnya adalah 15% kali sama dengan 30 juta. Jadi total pajak ini setahun ya. Kalau tadi kan yang ini per bulan nih, kalau ini per bulan, jadi misalkan bulan Juli ya kalau ini kalau misalnya udah di atas 8, kalau udah pakai pembukuan dia store cukup setahun sekali teman-teman ya. Untuk PPN-nya tetap di store tiap bulan berdasarkan konsep bulanan tadi ya. Jadi jelas ya clear ya. Nah caranya gimana untuk bisa menggunakan? Caranya harus pakai faktur teman-teman lapornya. Nanti di form AB teman-teman masukin omsetnya berapa, PPN-nya dikali 2% gitu ya. 2%. Syaratnya berarti harus daftar dulu ke kantor pajak untuk mendaftarkan aplikasi e-faktur ini ya teman-teman ya. Nah ini tinggal kurang bayarnya dimasukin berapa ya. Udah selesai. Very simple sebetulnya. Nanti tinggal yang kurang jelas tinggal ditanyakan ke kantor pajak terdekat atau boleh tanya juga di Travelgansa. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa berkomen. Silakan di-share ya ke teman-teman yang lain terutama perusahaan emas. Pokoknya intinya gini, pesan saya terakhir adalah teman-teman mau bisnis apapun jangan lupa untuk mendiskusikan aspek pajaknya dulu. Jangan sampai terjadi masalah di kemudian harinya ya, ketika udah bagus-bagusnya berbisnis ya, udah untung berbisnis tapi lupa aspek pajak, nanti cepat atau lambat akan ada masalah di kemudian hari gitu kan. Ya itu yang tidak kita inginkan kan. Makanya ketika saya mau usaha apa harus dipikirkan, saya mau usaha jual beli mobil, ada aspek pajaknya seperti apa, itu didiskusikan di kantor pajak atau boleh juga ke konsultan pajak. Silakan teman-teman didiskusikan, jangan sampai sudah terlanjur jalan lama tapi aspek pajaknya dilupakan. Nah ini yang bahaya ya. Itu aja pesan dari saya, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.